Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dan kita semua bisa menyaksikan presentasi pada kali ini. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dadang Firdaus MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah studi hadis. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Az-Zahra dan Siti Nurzana. Langsung saja, wa ta'dil ini yaitu dilatar belakangi oleh pengalaman para ulama dalam mengkaji keadaan periwayat hadis ini berkembang dan melahirkan kaidah-kaidah pada akhirnya menjadi sebuah ilmu disebut ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Hal utama yang ditelaah dalam kajian ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah meneliti sanad hadis untuk mengetahui sifat dan perilaku perawi hadis yang berimplikasi kepada diterima atau ditolaknya hadis tersebut, dan dapat dipahami bahwa ilmu al-jarh wa at-ta'dil merupakan suatu kajian ilmu hadis yang sangat penting dipelajari dan ditelaah. Beranjak dari itulah, dalam makalah ini kami akan menguraikan sekilas tentang ilmu al-jarh wa at-ta'dil dengan menjelaskan pengertian al-jarh wa at-ta'dil, normatifikasi al-jarh wa at-ta'dil, lafal-lafal, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam al-jarh wa at-ta'dil, syarat-syarat, serta tingkatan apa saja yang menjelaskan al-jarh wa at-ta'dil, serta menjelaskan tokoh karya yang membahas ilmu al-jarh wa at-ta'dil ini. Yang pertama yaitu pengertian jarh wa al-ta'dil. Menurut istilah, jarh adalah penolakan seorang rawi yang hafal atau hafiz, yang kuat daya ingatannya atau disebut juga mutqin terhadap periwayatan perawi karena adanya cacat yang mencederakan atau terhadap periwayat rawi fasik, rawi tadlis, rawi pendusta, rawi yas, dan lain-lain sebagiannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ilmu al-jarh wa at-ta'dil adalah ilmu yang membicarakan tentang hal ihwal atau keadaan para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya kedudukan ilmu al-jarh wa at-ta'dil ini dalam Islam, karena dengan ilmu inilah seseorang dapat mengetahui sahih atau tidaknya sanad sebuah hadis. Maka ilmu al-jarh wa ta'dil juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Yang B yaitu objek jarh wa al-ta'dil. Objek dalam mempelajari ilmu al-jarh wa at-ta'dil adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu
untuk menghukumi dan mengetahui status perawi hadis. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis, karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kedaplitannya, serta perkara yang berkaitan dengannya. Dan materi ketiga yaitu kegunaan jarh wa al-ta'dil. Ilmu jarh wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu al-jarh wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang diterima, cara menetapkan keadilan dan kedaplitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, maksud dan derajat atau tingkatan istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai tingkatan jarh yang paling rendah. Jelasnya, ilmu jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Bagian D yaitu lafaz dan maratib al-jarh wa al-ta'dil. Lafaz al-jarh wa al-ta'dil yang dimana lafaz yang digunakan dan mentarjih dan mentakdil itu bertingkat. Menurut Ibnu Hatim, Ibnu Salah, dan Imam An-Nabawi, lafaz-lafaz yang disusun menjadi 4 tingkatan. Menurut Al-Lafaz Ad-Dazabi dan Al-Iraqi menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Tingkatan lafaz-lafaz ta'dil. Tingkatan pertama yaitu segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang af'alu al-ta'dil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenis seperti di bawah ini. Usub nas, artinya yaitu orang yang paling sikat atau orang yang paling kuat hafalannya. Tingkatan kedua memperkuat sikatan rawi dengan membubuhi satu sifat yang menunjukkan keadilan dan kedabitannya, baik sifatnya yang dihubungkan itu selafaz atau dengan mengulangnya maupun maknanya, misalnya sabatah atau artinya orang yang teguh. Tingkatan ketiga yaitu menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya muttaqin atau orang yang meyakinkan ilmunya. Tingkatan keempat menunjukkan keadilan dan kedabitan tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil atau sikap, misalnya makmun atau orang yang dapat memegang amanah. Tingkatan kelima menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak diketahui adanya kedabitan, misalnya muhalla sodik atau orang yang berstatus jujur. Tingkatan keenam menunjukkan arti mendekati cacat seperti sifat-sifat tersebut di atas yang diikuti dengan lafaz insyaallah, atau lafaz tersebut ditasirkan atau pengecilan arti, atau lafaz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan, misalnya fulan solihah, artinya yaitu orang yang sedikit kesolehannya. Tingkatan lafaz-lafaz jar. Lafaz-lafaz jar juga memiliki 6 tingkatan. Urutan yang paling atas atau tingkatan pertama menunjukkan penilaian yang paling jelek, sehingga apabila diurutkan secara keseluruhan, lafaz jar peringkat pertama berarti menjadi urutan yang paling bawah atau tingkat ke-12. Begitu seterusnya, lafaz-lafaz untuk menjar perawi sebagai berikut.
Tingkatan pertama menunjukkan pada keterlaluan si rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lapas-lapas yang berbentuk af'alu al-ta'dil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenisnya, misalnya audo an-nas atau artinya orang yang paling dusta. Dan ketiga menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong, atau sebagainya, misalnya aumatuhum bala doa atau artinya orang yang dituduh dusta. Tingkatan keempat menunjukkan sangat lemahnya, misalnya fulan do'if, artinya orang yang lemah. Tingkatan kelima menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenal hafalannya, misalnya fulan wahi, artinya orang yang banyak duga-duga. Tingkatan keenam menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, tetapi sifat-sifat itu berdekatan dengan adil, misalnya do'if hadis atau orang yang dido'ifkan hadisnya. Maratib jar wa al-ta'dil. Para perawi meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilan dan kedabitan. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan jar dan ta'dil dan lapas-lapas yang menunjukkan pada setiap tingkatan, sehingga tingkatan ta'dil ada 6 tingkatan dan tingkatan jar ada 6 juga. Hal ini juga ditegaskan pula oleh Sakhawi dengan membuat tingkatan al-jar dan al-ta'dil menjadi 6 tingkatan. Inilah urutan atau tartib tingkatan al-jar dan al-ta'dil dengan menggunakan bentuk genap atau berpasangan secara bertingkat, mulai dari bentuk al-ta'dil yang paling kuat sampai yang terlemah, dan mulai dari bentuk al-jar yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat. Kesimpulannya, ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Ilmu jar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima, selama syarat-syarat yang lain telah dipenuhi. Para ulama menetapkan tingkatan jar dan ta'dil dan lapas-lapas yang menunjukkan pada tingkatan, sehingga tingkatan ta'dil ada 6 tingkatan dan tingkatan jar ada 6 tingkatan juga. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan ucapan, kami memohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.